Siapa yang tahu? Aku, Rania, mahasiswa Indonesia yang mengejar mimpi di Yordania, akan merasakan perpaduan antara kebebasan dan kesepian di negeri orang ini. Semua itu dimulai dari sini. Aku berdiri di Bandara Queen Alia, aman, menatap papan informasi keberangkatan sambil menahan detak jantung yang tak menentu. Di tanganku, koper coklat yang sudah terlalu berat karena buku-buku dan pakaian musim dingin. Di hatiku ada rasa campur aduk antara senang dan takut. Senyum ibu yang merekah saat pamit lewat video call masih terbayang jelas, tapi hatiku terasa hampa. Tolong jaga diri baik-baik ya nak, ingat selalu sholatmu dan makan yang halal. Suara ibu terdengar lirih di telingaku. Aku mengangguk, menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Rania, kamu pasti bisa, ingat tujuanmu, bisikku pada diri sendiri, sambil menarik napas panjang. Tak lama, aku tiba di kampus University of Jordan di Amman. Gedung-gedung tinggi bercampur warna pasir gurun dan lampu-lampu jalan yang temeram membuat suasana malam itu terasa asing. Aku menyeret kopernya melewati gerbang sambil mencari gedung asrama mahasiswa internasional. Di lobi asrama, aku bertemu dengan Farid, mahasiswa Indonesia lain yang sudah beberapa bulan lebih dulu di sini. Wajahnya serius, tapi ada senyum tipis yang membuatku sedikit lega. "Hai, kamu Rania kan? Aku Farid, baru datang ya," katanya, dengan bahasa Inggris yang rapi tapi natural. "Iya, aku Rania, senang bertemu denganmu," jawabku sambil tersenyum malu. Farid menawarkan diri membantuku membawa koper ke kamar. Sepanjang jalan, ia bercerita tentang suasana kampus, kantin murah, dan tips hemat hidup di Amman. Aku merasa ada hangat terselip di tengah dinginnya malam dan kesunyian kota asing ini. Setelah meletakkan koper, aku membuka laptop dan mulai menulis jurnal pertama di Yordania. Tapi di layar muncul pesan dari Maya, teman lokal yang akan membantuku beradaptasi. "Rania, selamat datang di Amman. Jangan khawatir, nanti aku tunjukkan tempat-tempat penting. Kita ketemu besok ya." Aku menatap layar, tersenyum, tapi tak bisa menahan perasaan asing yang menyelimuti. Kota ini indah, tapi aku sadar, aku jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari zona nyaman. Tiba-tiba, terdengar suara dari lorong. "Rania?" Aku menoleh, dan di ujung lorong ada sosok seorang mahasiswa lokal yang mengenakan jaket coklat. Senyum ramah tapi penuh rasa penasaran. Siapa dia? Apa yang akan terjadi besok ketika aku mulai benar-benar menjelajahi kampus ini? Semua itu baru permulaan. Dan aku tahu, malam pertama ini hanyalah bab pertama dari perjalanan yang akan menguji hati, pikiran, dan bahkan perasaanku. Ternyata, semua itu berawal dari langkah pertama ke kelas pagi di University of Jordan. Aku masih merasa asing di antara lorong-lorong gedung yang luas, suara mahasiswa berbicara dalam bahasa Arab, dan aroma kopi yang menusuk dari kantin dekat kelas. Aku berjalan sambil menahan rasa gugup, buku catatan di tangan kiri, tas laptop di pundak kanan. Mencoba tidak tersesat di antara lautan mahasiswa yang sudah tampak akrab satu sama lain. Di depan pintu kelas aku bertemu Maya, mahasiswi lokal yang sejak pesan di malam pertama selalu menawarkan bantuan. "Hai Rania, aku senang kamu datang tepat waktu," katanya sambil tersenyum hangat. Bahasa Inggrisnya lancar, tapi kadang ia menyelipkan kata Arab yang membuatku tersenyum bingung. "Aku masih mencoba menyesuaikan diri," jawabku sambil menata kursi. "Tenang saja, nanti aku kenalkan beberapa teman. Dan jangan khawatir soal bahasa, kamu akan cepat terbiasa." Maya menepuk pundakku, memberi rasa aman yang aneh tapi menyenangkan. Di kelas, aku duduk bersebelahan dengan Farid. Matanya tajam memperhatikan setiap kata dosen. Tapi ia menoleh padaku sesekali, seakan ingin memastikan aku tidak tersesat. "Jangan terlalu stres Rania. Nanti kalau bingung soal tugas, aku bantu," bisiknya pelan. Suaranya hangat, tapi ada nada serius yang membuatku merasa ia bukan sekadar teman biasa. Saat break, Maya mengajakku berkeliling kampus. Aku mencatat setiap sudut. Library 24 jam yang tenang, kantin murah dengan aroma falafel dan teh min, taman kecil di mana mahasiswa duduk membaca atau berdiskusi. Maya bercerita tentang kehidupannya di Yordania, dan aku mulai terbuka tentang rasa rindu pada rumah, orang tua, dan teman-teman di Indonesia. Kadang aku takut, Maya. Takut tidak bisa bertahan. Aku mengaku. Maya tersenyum lembut. Aku juga pernah merasa begitu. Tapi kamu akan kuat, Rania. Dan kamu tidak sendiri.
Di kelas berikutnya, dosen membahas sistem debat akademik ala Yordania. Aku terkejut. Metode diskusi sangat berbeda dengan di Indonesia. Khalid, mahasiswa lokal, menatapku tajam ketika aku sedikit ragu menjawab pertanyaan. Don't worry, ini memang sulit di awal. Aku juga dulu merasa tertekan. Farid membisikkan kata-kata menenangkan, membuatku lega. Sore itu, saat berjalan pulang ke asrama, langit aman jingga kemerahan. Angin dingin menyentuh wajahku, dan aku menatap gedung-gedung kota yang bersinar di kejauhan. Aku sadar, hidup di sini bukan sekedar soal kuliah atau tugas. Ini tentang menemukan diriku sendiri, membangun persahabatan, dan mungkin merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar teman dengan Farid. Besok, aku akan menghadapi ujian pertama, dan sesuatu yang tak terduga menunggu di perpustakaan. Apakah aku siap? Dan apa yang Farid sembunyikan di balik senyumnya yang misterius? Aku menatap tumpukan buku dan catatan yang berserakan di meja kamar asrama. Besok adalah ujian pertama di University of Jordan, dan rasanya seperti beban yang menekan dadaku. Semua teori hubungan internasional, catatan sejarah Timur Tengah, dan strategi debat yang Maya ajarkan tiba-tiba terasa sangat menakutkan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membayangkan wajah ibu di Indonesia. Suaranya yang lembut terdengar di kepalaku. Rania, fokus dan percaya pada dirimu sendiri. Allah selalu bersamamu. Aku tersenyum tipis, tapi rasa takut tidak sepenuhnya hilang. Di pagi hari, aku berjalan ke ruang ujian bersama Farid. Ia tampak tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan di bahunya. Tenang saja, Rania, kita sudah belajar bersama kan? Fokus saja pada soal, katanya menepuk punggungku. Aku harap aku bisa mencontoh tenangmu, Farid. Ujian dimulai. Suara pensil mencetak jawaban dan bisikan mahasiswa lokal terasa asing di telingaku. Ada pertanyaan yang membuatku menelan ludah. Aku teringat diskusi sebelumnya dengan Khalid, mahasiswa lokal yang kadang tajam menilai jawaban. Bagaimana jika aku salah? Setelah ujian selesai, aku duduk di taman kampus sambil menatap daun-daun yang jatuh. Maya datang menghampiri dengan secangkir teh min hangat. "Gimana ujianmu?" tanyanya ramah. Aku menghela napas panjang. Rasanya sulit, tapi aku mencoba yang terbaik. Maya tersenyum dan duduk di sampingku. Yang penting kamu belajar dari prosesnya. Dan lihat, Farid juga menunggu di perpustakaan untuk bantu review tugas kelompokmu. Di perpustakaan, aku bertemu Farid lagi. Ia menunjukkan cara menganalisis dokumen sejarah regional untuk tugas kelompok kami. Tangan kami sesekali bersentuhan saat menunjuk catatan, dan jantungku berdetak lebih cepat. "Rania, jangan terlalu khawatir. Aku percaya kamu bisa," katanya lembut. Kata-kata itu membuat hatiku hangat sekaligus resah. Apakah ini hanya persahabatan? Atau sesuatu yang lebih? Sore itu kami menghadapi diskusi kelas bersama mahasiswa lokal. Aku merasa grogi saat harus berbicara dalam bahasa Arab yang belum lancar. Khalid menatap tajam dan menyela jawabanku. Aku hampir ingin mundur, tapi Farid menatapku, memberi sinyal untuk tetap percaya diri. Aku menarik napas, mengumpulkan keberanian, dan menjawab dengan pelan tapi yakin. Saat berjalan pulang, aku menerima video call dari ibu. Matanya terlihat khawatir. "Rania, bagaimana ujianmu? Apakah kamu makan dan tidur cukup?" Suaranya serak. Aku menahan air mata. "Aku baik, Bu. Hanya sedikit lelah." Aku menutup telepon, menatap langit malam aman yang penuh bintang. Jauh di sana, ada rumah, keluarga, dan kehangatan yang terasa begitu dekat tapi juga begitu jauh. Dan di sisiku, ada Farid. Tapi aku masih belum tahu apa arti semua perasaan ini. Besok, tugas kelompok pertama menanti. Dan ketegangan antara budaya, bahasa, dan perasaan pribadi akan semakin terasa. Aku mulai bertanya-tanya, bisakah aku benar-benar menyesuaikan diri di negeri asing ini? Dan apakah hatiku bisa selamat di tengah semua ini? Siapa yang menyangka bahwa sebuah tugas kelompok bisa menjadi ujian tidak hanya untuk otak, tapi juga untuk hati? Semua itu terasa nyata hari ini. Aku berjalan menuju ruang diskusi di gedung fakultas. Di tanganku, laptop dan dokumen kelompok. Di kepala berputar berbagai strategi analisis politik Timur Tengah yang harus kami selesaikan. Tiba-tiba, Maya muncul dari pintu samping dengan senyum khasnya. "Rania, kamu siap?" tanyanya sambil mengangkat alis. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak kencang. Aku tahu, tugas ini tidak hanya soal akademik. Ini soal cara aku menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Di ruang diskusi, kami bertemu dengan mahasiswa lokal, termasuk Khalid dan beberapa teman lain. Diskusi dimulai,
dan aku merasakan ketegangan pertama. Cara mereka berpikir dan menyampaikan argumen berbeda dengan apa yang aku pelajari di Indonesia. Mereka berbicara cepat, terkadang menyelipkan humor sarkastik yang aku tidak mengerti. Farid duduk di sampingku, memegang catatan yang sama. Sesekali ia menatapku dan tersenyum tipis. "Tenang Rania, kita lakukan ini sama-sama," katanya. Aku menelan ludah, tapi senyumannya memberi keberanian. Tiba-tiba, Khalid menatapku tajam. "Rania, bagaimana menurutmu tentang pendekatan diplomasi ini? Bukankah caramu terlalu formal?" Aku terdiam sejenak, mencoba menjawab dalam bahasa Inggris campur Arab. Suara Farid terdengar di telinga, menenangkan. "Jawab apa adanya. Jangan takut salah, kamu punya perspektif berbeda, itu penting." Aku menarik napas dalam dan mulai menjelaskan pandanganku. Beberapa mahasiswa tersenyum, beberapa masih skeptis, tapi aku merasa sedikit bangga bisa menyampaikan pendapatku. Setelah diskusi, Maya mengajakku keluar sejenak. Kami duduk di bangku taman kampus, melihat mahasiswa lain berjalan pulang. "Rania, kamu hebat. Aku tahu ini sulit. Tapi kamu berhasil berdiri sendiri di tengah budaya yang berbeda," katanya lembut. Aku menunduk, mencoba menahan perasaan campur aduk antara lega, lelah, dan ada sesuatu yang lain ketika mataku bertemu Farid dari kejauhan. Saat kembali ke asrama, Farid mengajakku melihat dokumen kelompok di kamarnya. Suasana hangat, lampu lembut, aroma kopi dari mug di meja membuat hatiku bergetar. "Rania, aku senang kita bisa bekerja sama. Rasanya nyaman," katanya sambil menatapku. Aku tersenyum malu, tapi ada sensasi yang aneh di dada. Apakah ini lebih dari sekadar persahabatan? Malam itu aku menulis di jurnal. Hari ini aku belajar bahwa hidup di negeri asing bukan hanya soal akademik, tapi soal hati. Aku mulai merasakan sesuatu untuk Farid. Tapi apakah dia merasakan hal yang sama? Dan bisakah aku tetap fokus pada tujuan utamaku di sini? Besok, kami harus presentasi tugas kelompok pertama di depan kelas penuh mahasiswa lokal dan dosen. Dan aku tahu, ini bukan hanya soal akademik. Ini tentang bagaimana aku berdiri teguh di antara budaya, teman, dan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku. Pagi itu, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Hari ini adalah presentasi tugas kelompok pertama di depan dosen dan mahasiswa lokal. Aku menatap slide PowerPoint di laptop, mencoba memastikan semuanya sempurna. Tapi suara hati berkata lain. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau mereka menertawakan aksen dan cara aku bicara? Aku menatap Farid, yang duduk di sampingku dengan ekspresi tenang. Tangannya menepuk pundakku sekilas, memberi kekuatan tanpa kata-kata. "Kamu bisa, Rania. Ingat semua yang kita siapkan," bisiknya lembut. Kelas sudah penuh saat kami masuk. Suara mahasiswa lokal bercampur dengan bisikan lembut bahasa Arab. Aroma kopi dari kantin tercium samar di lorong. Maya memberi isyarat semangat dari bangku belakang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ketika giliran kami tampil, aku berdiri di depan, menatap khalayak. Pertanyaan pertama datang dari Khalid, mahasiswa lokal yang selalu tajam menilai. "Rania, menurutmu pendekatan diplomasi ini efektif di Timur Tengah? Dan bagaimana menyesuaikannya dengan konteks lokal?" Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan bahasa Inggris yang dicampur kata Arab ringan. Suara Farid terdengar di kepala, memberi semangat. "Percaya diri, kamu punya perspektif berbeda, itu penting." Aku menarik napas, mulai menjelaskan argumen dengan tenang. Beberapa mahasiswa mengangguk, beberapa tersenyum, tapi aku merasakan lega sedikit demi sedikit. Setelah presentasi, Farid menepuk punggungku. "Bagus, Rania. Kamu terlihat percaya diri di depan mereka. Aku bangga." Aku tersenyum, merasa hangat. Jantungku berdebar bukan hanya karena lega, tapi karena sentuhan sederhana itu. Siang itu, aku dan Farid duduk di taman kampus, membahas feedback dari dosen. Angin sore menyapu rambutku, dan aroma teh min dari kantin tercium samar. "Kamu tahu, Rania, aku senang bisa bekerja sama denganmu. Rasanya nyaman," katanya sambil menatapku. Aku menunduk, mencoba menahan senyum malu. Apakah ini hanya persahabatan, atau ada sesuatu yang lebih? Malamnya, aku menerima pesan dari ibu di Indonesia. "Rania, bagaimana presentasimu? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya lembut, tapi terdengar cemas.
Aku baik, Bu. Hanya sedikit lelah. Jawabku, menahan perasaan rindu yang semakin menekan dada. Besok adalah hari pertama Farid mengajakku keluar kampus, menjelajahi kota aman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, perasaan yang mulai tumbuh ini membuat setiap langkah di negeri asing terasa lebih berat, tapi juga lebih hidup. Hari itu Aman menyambut kami dengan sinar matahari yang hangat namun tak menyengat. Aku berjalan di samping Farid, menatap jalanan sempit yang dipenuhi toko-toko kecil, aroma rempah dan roti hangat tercium samar dari pedagang kaki lima. Rasanya asing, tapi indah. Farid memimpin langkah, sesekali menunjuk kafe murah, tempat mahasiswa biasa nongkrong. Kamu harus coba teh min di sini, Rania. Rasanya beda, tapi enak, katanya sambil tersenyum. Aku menoleh padanya. Senyumnya membuat dadaku bergetar. Kami duduk di kursi kayu di kafe, menikmati teh panas dan roti falafel. Angin sore menembus jendela, membelai rambutku, dan membuatku merasa hangat. Farid, aku senang bisa jalan bareng kamu hari ini, ucapku pelan. Ia menatapku, senyum tipis di bibirnya. Aku juga, Rania. Rasanya nyaman, seperti bukan di negeri orang. Tiba-tiba seorang pedagang lokal mendekat, menawarkan makanan yang mengandung bahan yang tidak halal bagi kami. Aku menatap Farid bingung. Kita harus bilang tidak, tapi jangan menyinggung dia, Farid berbisik. Aku mengangguk, belajar lagi bagaimana menyeimbangkan adab, budaya, dan keyakinan di negeri asing ini. Setelah itu kami menyusuri pasar tradisional, melihat kain, lampu, dan rempah-rempah. Farid menunjukkan cara tawar-menawar barang dengan sopan. Aku tersenyum, merasa senang bisa belajar banyak dari seorang teman yang sekaligus membuat hatiku berdetak lebih cepat. Di ujung pasar, Farid berhenti dan menatapku. Rania, kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan tempat favoritku di kota ini, tempat yang jarang dikunjungi turis. Aku mengangguk, sedikit gugup. Rasanya ada rasa takut, tapi juga senang. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Kami duduk di sebuah bukit kecil, melihat matahari terbenam di balik gedung-gedung kota aman. Lampu-lampu mulai menyala, langit jingga kemerahan memantul di wajah kami. Cantik ya, kota ini, ucapku pelan. Farid menatapku, lalu tersenyum. Tapi lebih cantik kalau dinikmati bareng seseorang yang penting. Jantungku berdebar. Aku menunduk, menahan senyum malu, tapi perasaan hangat itu sulit untuk diabaikan. Saat kami berjalan pulang ke asrama, aku menerima pesan dari ibu. Rania, jangan lupa makan malam ya. Semoga kamu bahagia di sana. Aku menatap layar, tersenyum, tapi di hatiku ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah perasaan ini hanya sementara, atau sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh antara aku dan Farid? Besok adalah hari pertama tugas laboratorium kelompok, dan aku tahu tekanan akademik, budaya, dan perasaan pribadi akan bertabrakan. Aku mulai sadar, hidup di negeri asing bukan hanya soal menuntut ilmu, tapi juga soal menata hati. Hari ini adalah sesi laboratorium pertama kami. Aku menatap daftar alat dan instruksi yang ditulis dalam bahasa Arab yang masih terasa asing di mataku. Rasanya jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku menatap Farid, yang tampak begitu tenang di sampingku, tangannya cekatan menata peralatan. Aku merasa sedikit lega, tapi tetap khawatir. Aku tidak ingin membuat kesalahan di depan Dr. Hadi, supervisor kami yang terkenal tegas. Di tengah sesi, Dr. Hadi mendekati meja kami, menatap hasil persiapan percobaan. Rania, apakah kamu yakin langkah ini benar? Suaranya serius tapi tidak kasar. Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris yang dipenuhi campuran kata Arab. Suara Farid terdengar menenangkan di telinga. Kamu bisa, Rania. Jangan takut salah. Kita lakukan bersama. Aku menarik napas panjang dan mulai menjelaskan metode percobaan dengan lebih percaya diri. Farid sesekali menyelipkan komentar ringan, menertamukan kesalahan kecilku dengan lembut, membuat hatiku hangat. Setelah beberapa menit, Dr. Hadi tersenyum tipis. Baik, kamu menunjukkan kemajuan, terus tingkatkan, katanya. Aku menatap Farid, tersenyum malu tapi lega. Beberapa mahasiswa lokal menatapku saat aku mengoperasikan alat percobaan. Ada bisikan-bisikan kecil, dan aku menyadari cara kerja di laboratorium di Yordania berbeda dengan di Indonesia. Cara mereka berinteraksi, berbicara, dan menilai hasil percobaan membuatku sadar betapa aku masih harus belajar banyak. Saat istirahat, aku duduk di pojok laboratorium sambil menulis catatan. Farid datang, menyerahkan secangkir teh hangat.
Rania, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tahu ini sulit, tapi kamu luar biasa, katanya. Aku menatapnya, dan detak jantungku terasa aneh. Ada rasa nyaman, tapi juga gugup yang sulit dijelaskan. Kami bekerja sama hingga sore, dan setiap kali tangan kami bersentuhan saat memindahkan alat, aku merasakan geli yang aneh tapi menyenangkan. Farid, aku senang kamu di sini, ucapku pelan. Dia menatapku, senyum tipis di bibirnya, tapi tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya tatapan hangat yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Malamnya, aku menerima email dari Dr. Hadi dengan catatan tambahan untuk percobaan besok. Aku membuka laptop, membaca instruksi yang lebih rumit dan merasa sedikit kewalahan. Tapi di pojok layar, ada pesan singkat dari Farid. Aku di sini kalau kamu butuh bantuan. Jangan khawatir, kita bisa hadapi semua ini bersama. Besok adalah ujian praktikum pertama, dan aku tahu tekanan akademik akan bertemu dengan perasaan yang semakin membingungkan. Apakah aku bisa tetap fokus pada tujuan, atau hatiku akan mulai bermain-main dengan keputusan yang belum siap aku ambil? Siapa yang tahu? Ujian bukan hanya menguji kemampuan, tapi juga keberanian hati. Semua itu dimulai dari sini. Tanganku dingin saat memegang alat praktikum. Ruangan laboratorium terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar dengungan mesin dan langkah kaki supervisor yang mondar-mandir. Hari ini adalah ujian praktikum pertama, dan aku tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal pada nilai semesterku. Aku melirik ke arah Farid. Ia berdiri di meja sebelah, fokus. Rahangnya sedikit mengeras, tanda ia sedang menahan tekanan. Untuk pertama kalinya, aku menyadari, Farid juga manusia. Ia juga bisa cemas, meski selama ini selalu terlihat kuat. 30 menit dimulai, sekarang. Suara Dr. Hadi memecah keheningan. Aku mulai bekerja. Langkah demi langkah kuikuti seperti yang kami latih semalaman. Tapi di tengah proses, tanganku gemetar. Satu data tidak muncul seperti seharusnya. Dadaku langsung sesak. Tenang, jangan panik. Bisikku pada diri sendiri. Aku mengangkat kepala, dan entah bagaimana, Farid sedang menatapku. Ia tidak bicara, hanya mengangguk pelan. Isyarat kecil itu membuatku bertahan. Aku menarik napas panjang, mengulang prosedur, dan akhirnya data itu muncul. Mataku hampir berkaca-kaca. Bukan karena nilai, tapi karena aku sadar, aku tidak sendirian. Ujian selesai. Kakiku terasa lemas saat keluar dari lab. Aku duduk di bangku lorong, menunduk, mencoba menenangkan diri. Farid menghampiri, duduk di sampingku tanpa bicara. Kamu tadi hampir menyerah, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Iya, aku takut gagal. Takut mengecewakan semua orang, termasuk diriku sendiri. Farid menatapku lama. Rania, aku juga takut. Aku cuma nggak terbiasa nunjukinnya. Aku terkejut. Itu pertama kalinya ia membuka diri. Kita datang jauh-jauh ke sini dengan beban masing-masing. Lanjutnya, kadang aku takut kalau semua ini nggak sepadan. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, jarak di antara kami terasa runtuh. Sore itu, kami berjalan pulang tanpa banyak bicara. Langit aman mendung. Angin dingin menyusup di sela jaket. Di depan asrama, Farid berhenti. Rania, ada hal yang ingin aku bilang. Tapi mungkin belum sekarang. Jantungku berdetak tak karuan. Tentang apa? Ia tersenyum kecil, tapi matanya serius. Tentang kita. Malamnya, aku menerima email dari bagian akademik. Judulnya singkat, dingin. Pemberitahuan evaluasi mahasiswa internasional. Tanganku gemetar saat membukanya. Aku menatap layar laptop lama. Ujian baru saja selesai. Tapi sepertinya, ujian yang lebih besar sedang menungguku. Tentang studiku, visaku,
dan perasaanku pada Farid. Siapa yang tahu, satu email bisa mengubah cara seseorang memandang seluruh hidupnya. Semua itu dimulai dari sini. Aku membaca email itu berulang kali, seakan kata-katanya bisa berubah jika aku menatapnya cukup lama. Evaluasi mahasiswa internasional. Kalimat-kalimatnya dingin, formal, dan tanpa empati. Nilai ujian praktek dan partisipasiku akan ditinjau ulang. Jika tidak memenuhi standar, status studiku dan visaku bisa terancam. Laptop masih terbuka, tapi pikiranku melayang jauh. Aku teringat alasan awal datang ke Yordania. Beasiswa ini bukan sekedar tiket belajar, tapi harapan keluarga, doa ibu setiap malam, dan janji pada diriku sendiri untuk bertahan sejauh apapun jaraknya. Tanganku bergetar saat menekan tombol video call ke rumah. Ibu. Suaraku pecah begitu wajahnya muncul di layar. Ibu langsung menyadari ada yang tidak beres. Rania, kamu kenapa, Nak? Aku mencoba tersenyum, tapi gagal. Bu, aku mungkin sedang bermasalah di kampus. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata lembut. Dengar ibu baik-baik. Kalau kamu jatuh, bukan berarti kamu gagal. Jangan ukur dirimu dari satu ujian. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jauh dari rumah membuat kata-kata sederhana terasa seperti pelukan yang sangat aku rindukan. Keesokan harinya di kampus, suasana terasa berbeda. Aku duduk di kelas, tapi pikiranku tertinggal di email itu. Farid datang terlambat, duduk 2 baris di depanku. Biasanya ia menoleh, memastikan aku baik-baik saja. Hari ini tidak. Saat kelas selesai, aku memberanikan diri menghampirinya. Farid, kamu sibuk? Tanyaku pelan. Ia menoleh, ekspresinya sulit dibaca. Sedikit, ada urusan lab. Nada suaranya datar. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Ada jarak yang tiba-tiba muncul, dan itu lebih menyakitkan daripada aku duga. Aku dapat email evaluasi, kataku akhirnya. Aku takut. Farid terdiam lama, lalu berkata, Rania, kamu kuat. Tapi mungkin sekarang kamu harus fokus ke akademik dulu. Kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, hatiku terasa jatuh. Aku mengangguk, meski ada bagian dari diriku yang ingin berkata, aku juga butuh kamu di sini. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menjadi beban. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Aku menghabiskan waktu di perpustakaan 24 jam, membaca jurnal, menulis ulang catatan, mempersiapkan diri untuk evaluasi lanjutan dengan Dr. Hadi. Maya sering menemaniku, tapi ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Farid kelihatan menjauh, kata Maya hati-hati. Aku tersenyum pahit. Mungkin dia benar. Aku harus fokus. Malam itu aku duduk sendirian di halte bus dekat kampus. Angin dingin aman menusuk tulang. Aku membuka ponsel. Ada satu pesan dari Farid. Belum kubuka sejak sore. Aku ragu, antara ingin tahu dan takut tahu. Aku menatap layar ponsel. Bertanya pada diri sendiri, apakah menjauh adalah caranya melindungiku, atau caranya melindungi dirinya sendiri? Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Yordania, aku merasa benar-benar sendirian. Siapa yang tahu, akhir dari sebuah perjalanan tidak selalu ditandai dengan kemenangan, tapi dengan keberanian untuk memilih. Semua itu dimulai dari sini. Aku duduk di ruang tunggu fakultas, menatap pintu kayu bertuliskan nama Dr. Hadi. Tanganku menggenggam map berisi laporan evaluasi, catatan praktikum, dan surat rekomendasi tambahan yang kutulis semalaman. Nafasku pendek. Di kepalaku, suara-suara saling bertabrakan. Kata ibu, saran Maya, dan diamnya Farid yang masih terasa menggantung. Rania, silakan masuk. Suara sekretaris memanggil. Aku melangkah masuk. Dr. Hadi menatapku dari balik meja, ekspresinya sulit dibaca. Kami sudah meninjau hasil evaluasimu, katanya. Secara akademik, kamu mengalami kesulitan di awal, tapi ada progres yang jelas. Aku menahan nafas. Kami memberi 2 pilihan, lanjutnya. Melanjutkan studi dengan masa percobaan ketat semester depan atau cuti akademik 1 semester. Kata cuti menggema di kepalaku. Itu berarti visa, rencana, dan semua yang sudah kubangun berubah. Aku teringat malam-malam di perpustakaan, teh min di tangan Farid, dan pesan singkatnya yang terakhir. Fokuslah, aku percaya kamu.
Jika saya memilih melanjutkan, suaraku gemetar. Apa risikonya? Tekanan tinggi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, jawab Dr. Hadi jujur. Aku mengangguk pelan. Saya memilih melanjutkan. Keputusan itu tidak terasa heroik. Rasanya sunyi, tapi nyata. Keluar dari gedung fakultas, matahari sore aman menyilaukan. Aku berdiri lama, sampai akhirnya melihat sosok Farid di seberang jalan. Ia menungguku. Seperti dulu, tapi berbeda. "Kamu bagaimana?" tanyanya. Aku lanjut, jawabku singkat. Ia tersenyum, lega, tapi ada kesedihan di matanya. "Aku tahu kamu akan memilih itu." Kami berjalan pelan, tidak bergandengan, tidak berjanji apa-apa. "Rania," katanya akhirnya, berhenti di depan asrama. Aku menjauh bukan karena tidak peduli, tapi karena aku takut. Kalau aku menjadi alasan kamu goyah. Aku menatapnya, dan aku takut kalau aku menjadikanmu tempat bergantung. Kami saling diam, angin sore berhembus pelan. "Aku akan fokus," lanjutku, "dan kamu juga punya jalanmu sendiri." Farid mengangguk. "Mungkin bukan sekarang." Tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan besar, hanya senyum kecil yang menyimpan terlalu banyak hal. Malam itu, aku menulis di jurnal. Di Yordania, aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi nyata. Kadang ia hadir untuk menguatkan, lalu memberi ruang agar kita tumbuh. Aku menutup buku, memandang jendela dengan cahaya kota yang berkelip. Aku masih di sini, masih belajar, masih berjuang. Dan tentang Farid, kisah kami tidak selesai. Ia hanya berhenti di titik yang tepat. Karena siapa yang tahu, mungkin suatu hari, di kota atau waktu yang berbeda, langkah kami akan bertemu lagi.